Silakan duduk saudara. Kedengaran nih saudara? Ini suka dengar semua enggak? Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom saudara. Terima kasih Pak. Shalom. 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 Tes. Oke. Enggak apa-apa. Gini juga kenceng. Oh, kenceng. Nama saya Eko, puji nama Tuhan baik. Hari-hari ini selalu mengisi dan percaya nama saya. Saudara Tuhan telah tuntun. Terima kasih Ibu. Tuntun demikian. Kalau saudara lihat di pesan gembala hari ini mungkin nggak tahu ditayangkan atau tidak, hari ini minggu kedua pertama tayangkan. Tapi yang saya lihat dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei belum kan, betul? Itu beliau menyinggung tentang amanat agung. Saya sering pesankan kepada teman-teman pelayan Tuhan yang ada dan yang saya kenal, hati-hati dan dengarkan baik-baik. Ketika gembala bicara tentang amanat agung dan itu tidak berubah dari sejak Januari, Februari, Maret, April, bahkan tahun sebelum tentang Tuhan, berarti ada satu pesan yang sangat kuat. Pertanyaannya kan respon kita, betul nggak? Betul kan? Tuhan sudah pesan, tak bagaimana tentang kita begitu. Nah, biarlah pagi ini kita mau belajar sedikit dan biarlah firman Tuhan akan mendorong setiap kita. Mari kita buka dari tayangan yang ada, sudah ada ayatnya semua. Roh Kudus dalam bersaksi. Tidak lepas daripada orang bersaksi ketika terjadi tuaian. Kita kenal Yesus karena orang menyaksikan Yesus kepada kita. Betul nggak? Pertama kali, entah kapan itu. Dan kepada siapapun harus ada bersaksi. Tapi siapa yang mendorong? Adalah Roh Kudus. Bahkan dalam satu kul saya ajar mereka bagaimana bersaksi. Bukan apa yang disaksikan. Kalau disaksikan tentu apa yang disaksikan tentu Tuhan Yesus. Siapa yang disaksikan tentu Tuhan Yesus. Apa yang disaksikan adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Betul nggak? Tapi bagaimana bersaksi bicara tentang toolsnya dari awal harus bagaimana orang itu bersaksi. Kenapa? Banyak orang saya tanya begini, bisa kamu kenal Yesus gak? Kenal. Siapa Yesus juru selamat? Maksudnya juru selamat apa? Ya yang menyelamatkan gitu. Maksudnya menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa. Jadi akhirnya hanya timbul begitu banyak pertanyaan sehingga orang itu baru bersaksi. Padahal kalau kita bersaksi seharusnya kan kita tidak perlu harus banyak orang pertanyaan. Kita bisa berbicara tentang bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan sehingga kita diselamatkan oleh Yesus Kristus sehingga bersaksi. Tapi pagi ini bila kita akan belajar sesuatu yang lain. Kisah Para Rasul 1:8 firman Tuhan, nggak usah dibuka, di saudara lihat sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katakan Roh Kudus. Jadi pertama Roh Kudus turun baru ada kuasa, betul? Kita tidak bisa lepas daripada Roh Kudus dalam kehidupan, maka temanya adalah Roh Kudus dalam bersaksi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, katakan saksiku. Dan disuruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya tidak bahas tentang Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung, tapi saksi. Jadi kata saksi ini akan terjadi ketika Roh Kudus turun atas kita, betul nggak? Jadi mau tidak mau kita akan menjadi saksi. Saya tanya, siapa yang percaya di dalam diri saudara Roh Kudus? Boleh angkat tangan. Amin. Artinya kalau ada Roh Kudus, engkau sudah dijadikan saksi, bukan pilihan loh. Bukan permintaan, tetapi tugas daripada Tuhan Yesus ketika kita terima Roh Kudus. Firman mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Haleluya. Jadi harus jadi saksi. Jadi dimanapun kita berada, saudara ada saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Haleluya. Apa tugasnya Roh Kudus di dalam kita bersaksi? Yang pertama, membantu kita berkata-kata. Paling sulit dalam bersaksi adalah ngomongnya gimana sih? Gitu. Ngomongnya gimana dong? Saya sih bisa ngomong, tapi kalau bersaksi kan susah. Lukas 12:12 mengatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kalau belajar begini sebetulnya nggak perlu belajar, tapi Roh Kudus, tapi bukan begitu.
Kalau kamu nggak belajar karena nggak tahu, karena Yohanes 14:26 mengatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Di mana ku katakannya Tuhan Yesus, di mana mengatakannya? Di mana mengatakannya? Di Alkitab, betul. Susah nggak kita ngapal Alkitab? Susah, tapi Roh Kudus, betul, penghibur itu yang akan mengingatkan. Tapi kalau kita nggak baca, mau diingatkan apanya? Nggak pernah baca. Tapi kalau baca, Roh Kudus mengingatkan. Jadi untuk kita tahu tentang Tuhan Yesus, apa yang kita mau ngomongkan, Tuhan Yesus akan mengingatkan kepada kita melalui Roh Kudusnya, amin. Kedua, dia akan mengajar apa yang harus kamu katakan. Nanti akan bisa begitu, saudara. Haleluya. Jadi kita nggak perlu banyak preparasi tentang bagaimana bersaksi, tapi kita punya hati yang mau. Nanti kita akan dorong untuk sini. Jadi dia membantu kita berkata-kata. Satu hari setelah pelayanan, ibadah yang pertama, karena ada 2 ibadah. Ibadah yang kedua saya pelayanan di daerah Blok M sana. Kemudian saya keluar, tiba-tiba seakan-akan Tuhan ingatkan bahwa kamu lupa ngunci mobil ya, begitu kan, parkir di tempat mobil. Saya keluar, saya pikir kayaknya lupa loh. Begitu. Tapi ternyata nggak lupa, saudara. Kenapa begitu di tempat mobil? Saya sedang melihat satu pelayan Tuhan kita di gereja itu sedang ngomong-ngomong dengan 2 orang di sana. Begitu. Begitu kita ngomong orang, saya tahu dah. Begitu maksud Tuhan tuh saya tahu dah, begitu. Saya ikut nimbrung aja begitu. Ikut nimbrung, begitu ikut nimbrung saya tanya. Langsung saya nanya, lagi ngomong apa? Ya biasa ngomong begitu. Terus saya tanya, kamu namanya siapa? Tiba-tiba kita diberikan keberanian dan mulai mengatakan gitu. Nama saya begitu. Langsung Jamal, saya ingat salah satu aktor, betul. Namanya dulu zaman kita ya Pak ya. Ya kalau yang muda mungkin nggak tahu gitu. Namanya Jamal Mirdad. Berarti namamu seperti aktor, saya bilang. Dia mulai senyum, berarti kenal ya, gitu kan. Jamal Mirdad. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Saya ngomong, tapi kamu lebih ganteng daripada Jamal Mirdad. Gitu. Langsung senyumnya tambah lebar. Gitu. Begitu senyum tambah lebar, masuk ke saudara kan, mengingatkan. Dia ngajar tentang sesuatu. Jamal, saya bilang, saya ini pendeta, di depan gereja kan nggak usah ngomong ABC lagi kan, di depan gereja ini pendeta, saya bilang. Jadi saya sedang khotbah di sini atau saya sedang melayani di sini tentang Tuhan. Kamu punya Tuhan kan? Dia pasti punya Tuhan, betul nggak? Saya juga punya Tuhan. Saya ngomong begitu, saudara. Saya tahu kamu punya Tuhan. Tuhan saya ada namanya. Saya bilang gitu, saudara. Dia bingung, karena Tuhan dia nggak ada namanya. Ngerti maksud saya? Iya kan? Kenapa ada namanya? Supaya saya nggak salah panggil, saya bilang. Gitu, manggilnya kemana, namanya kemana, nanti bingung. Supaya nggak salah panggil, sehingga saya tahu persis nama Tuhan saya. Nah, mulai nyambung. Artinya begini, Roh Kudus menjadi sumber inspirasi kita ketika kita bersaksi. Seringkali orang sangat takut, nanti ngomongnya gimana, jangan takut. Ketika aku berkata diri, Tuhan akan memberikan inspirasi kepada kita, kita mau ngomong apa. Nanti mengalir begitu, saudara. Kenapa? Firman Tuhan yang bicara, betul? Bukan kita mau, Tuhan yang ngomong firman-Nya, ya begitu dia nanti kita bisa nerocos sendiri. Maaf dalam bahasa sehari saya nerocos sendiri begitu. Tiba-tiba ngalir aja sendiri. Dan yang menarik baginya adalah kamu akan menerima kuasa, tadi Roh Kudus terang, jadi ada kuasanya kita mengalir. So, apa yang kita katakan tidak sia-sia, karena ada kuasa. Ibadah yang kedua, nanti saya bicara tentang bagaimana Paulus bersaksi di depan Raja Agripa, seorang penguasa besar, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua nanti. Ya, ibadah kedua kita bicara soal itu. Begitu luar biasanya sehingga Raja itu ngomong ini, waduh, hampir saja saya percaya begitu, saudara. Dia katakan hampir saja begitu, tapi ini ada satu kuasa yang mengalir sehingga orang percaya. Kita teruskan, ya. Menciptakan keadaan. Yang pertama gimana ngomongnya, kedua kali gimana dong caranya keadaan. Cerita saya tadi bicara tentang sebuah keadaan tiba-tiba kok Roh Kudus itu
Seakan-akan mengingatkan, mobilnya belum dikunci, padahal sebenarnya udah dikunci juga. Jadi seakan-akan keadaan. Nah, ini ada satu cerita di dalam Yohanes 4. Kalau saudara baca di Yohanes 4 ini bicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya. Percakapan Tuhan Yesus dalam perempuan Samaria. Tahu cerita ini? Tapi mari kita lihat di ayat yang ketiga dulu. Ia pun meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Ia itu maksudnya Tuhan Yesus. Ini keadaannya, situasinya. Jadi ternyata Tuhan Yesus meninggalkan Yudea kembali Galilea, tempatnya mana? Tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Betul? Rumahnya kan di Galilea. Maka seringkali beliau mengadakan mujizat di pinggir pantai Danau Galilea karena memang tempatnya di situ. Ya. Saudara, tempatnya di Arkadia. Komplek Arkadia ya. Saya baru pertama kali di sini. Ternyata begitu masuk banyak sekali, udah terjadi perubahan luar biasa ya. Kayaknya kayaknya jiwa-jiwa banyak banget di tempat ini. Haleluya. Jadi kalau banyak kayaknya 2 ruko nggak cukup lah. Nah, yang amin cuma 1 yang kenceng. Haleluya. Mestinya 4, 5 begitu. Amin. Di pojok tadi ditulis dijual gudang begitu. Betul ya Pak ya? Untuk gereja. Amin. Haleluya. Karena begitu banyak jiwa-jiwa meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Yudea tempat pelayanan, Galilea tempat rumah. Di perjalanan pulang ke rumah dan di tempat kerja, ini kalau kita aplikasikan kita, maka dia harus melintasi satu daerah yang namanya daerah Samaria. Satu daerah, ketika Anda pulang tempat kerja ke rumah pasti melintasi satu daerah tempatnya Samaria, sesuatu. Ya, maka sampainya di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Perhatikan, di daerah sana kering kerontang, ada satu tempat yang paling banyak dikunjungi adalah sumur. Kenapa? Menimba air, betul? Banyak orang berkumpul. Samaria ada satu tempat di mana orang berkumpul. Sepulangnya dari tempat kerja, ada satu tempat yang banyak orang berkumpul. Sekarang banyak orang berkumpul di mana? Warung kopi. Ini sumur Samarianya, saudara. Kopi, apa ya? Pokoknya kopi gitu kan banyak, betul ya? Ya, di sini ada tuh. Ada banyak orang berkumpul. Bahkan berkumpulnya berlama-lama di sana. Minum 1 gelas, berkumpulnya bisa 3-4 jam. Haleluya. Lihat ini yang namanya keadaan situasi yang bukan pilihan kita, yang setiap kali kita lewati, setiap kali Tuhan Yesus pulang juga lewat situ. Pada saat ini mengatakan Tuhan Yesus ketika pulang lihat tempat itu. Nangkep poinnya saudara? Nangkep poinnya ya? Tangkap banyak sekali sumur-sumur ketika kita pulang kerja. Yesus sangat letih di perjalanan, karena itu dia duduk pinggir sumur kira-kira pukul 12. Ini lapar, jam 12. Ya, kalau pulang kerja lapar juga. Ya, siang-siang pasti lapar juga, mau tempat makan, restoran juga tempat kumpulnya begitu. Maka adalah seorang perempuan Samaria yang tidak menimba air, dan kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kemudian terjadi percakapan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Mulai dengan kata berilah aku minum. Satu kalimat kata kunci yang dibutuhkan banyak orang. Betul? Kamu namanya Jamal, kata kuncinya kayaknya kamu lebih ganteng daripada Jamal Mirdad. Kata kunci saudara. Betul? Yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba terjadi satu. Saya pelayanan ada di sebuah kepulauan yang ada di Riau sana. Bulan puasa begitu. Susah cari makan kan bulan puasa. Saya masuk ke sebuah ruko untuk cari makan yang jual cim-cim. Kami pesan es teh begitu, sama makan begitu. Ditungguin lama nggak keluar itu es tehnya itu. Atau mungkin karena nggak ada yang masak atau kelamaan, saya terpaksa ke belakang begitu. Habis di depan ruko belakang begitu, saya lihat ada merah tepekong gitu ya. Ya kan, tepekong banyak. Begitu marah-marah banyak, datang si incimnya ngomong-ngomong.
Sudah ngomong-ngomong, encimnya ngenalin begini saudara. Ini tepekongnya nama ini kok, saya dipanggil kok. Ini namanya ini kan tepekong punya nama betul kan? Iya nggak? Sorry, ada yang kenal tepekong? Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang kenal dulunya? Nggak ada yang kenal. Dia ngomongnya begitu, tepekong punya A, punya B, punya C gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, saya juga punya tepekong, Cim. Dia bilang, dia kaget. Oh ya, engkau punya? Oh, iya. Tepekong saya namanya Yesus. Dia kaget. Seluruh hidupnya nggak pernah kenal namanya tepekong namanya Yesus. Saya ngerti gitu. Langsung ini, Encim pengen tahu namanya tepekong Yesus? Pengen. Tepekong Yesus lebih daripada tepekong. Karena dia Tuhan. Saya ceritakan banyak saudara. Haleluya. Hanya gara-gara apa itu namanya tempat sembahyang. Tempat sembahyang. Situasi keadaan selalu diberikan kepada Tuhan, kepada kita yang mau. Amin. Siapa yang mau menuai? Sekarang saya tanya nih. Gampang loh saudara ya. Gampang nih. Ini pertanyaan sederhana melalui hati ini. Siapa yang datang ke gereja dulu pertama kali? Dulu di gereja mana saya nggak ngerti. Tidak diajak orang. Datang sendiri ke gereja pertama kali ngomong sama pendeta, hari ini saya mau jadi orang Kristen, saya duduk di sini. Angkat tangan. Ada satu. Saya balik pertanyaannya. Dulu yang pertama kali ke gereja, entah ke gereja mana, diajak atau disuruh orang, bagi suaminya, istrinya, ngkongnya, siapa saja datang pertama kali. Saya angkat tangan tinggi-tinggi karena saya disuruh. Yang gak angkat tangan disuruh siapa? Saya ulangi. Ini mesti harus jelas. Karena ini kunci gitu. Yang dulu pertama kali jadi orang Kristen, dulu di gereja mana terserah, pokoknya pertama kali, entah tahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang dulu pertama kali datang ke gereja, pertama kali, entah gereja apapun namanya, tidak diajak orang lain sebelumnya. Gerakan saudara tiba-tiba datang duduk di gereja dan ngomong sama Pak Pendeta, hari ini saya mau jadi orang Kristen. Angkat tangan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Sebaliknya, yang diajak, jangan lupa hari Minggu, ayo saya ajak, ayo saya ikuti. So, banyak sekali yang ngajak, terus barengan berdua, bertiga, berempat, atau siapapun, angkat tangan. Ya, mulai tahu ya. Ternyata lebih banyak yang haleluya, karena yang nggak diajak cuma 4. Yang diajak pasti sisanya. Amin. Jadi kuncinya Tuhan adalah bersaksi. Amin. Ngajak orang datang ke gereja. Kita sudah berdoa untuk tuayan. Tindakan berikutnya lah ngajak orang datang ke gereja. Amin. Amin, sehingga tempat ini penuh. Maka saya katakan 2 rumah nggak cukup. Kalau 1 orang ngajak 1 bulan, Pak Gembala bingung bulan depan. Karena sudah pasti enggak cukup. Pertanyaannya sederhana. Adakah di sekitar saudara yang bisa diajak? Masih bingung nih, sekarang saya tanya, ini mesti diarahkan dulu ya. Adakah di sekitar di mana Anda tinggal, di dekat-dekat sini yang bisa diajak? Loh, saya nggak ngerti aja angkat tinggi-tinggi, Saudara. Loh, kalau nggak ada saudara tinggal sendirian di hutan ya? Sama keluarga ya? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada tetangga, nggak ada orang lain, ada gitu, nggak ada. Haleluya. Pertanyaan to the point, siapa yang mau ngajak? Kalau begitu. Ya, lebih berani loh, siapa yang mau ngajak? Yes, begitu ya. Ya, ngajak. Diajak. Saya tanya begini, Saudara. Ketika diajak duduk datang ke gereja, langsung mau datang nggak? Berapa kali? Berkali-kali. Berarti yang ngajak berapa kali? Berkali-kali. Amin. Amin. Nangkep poinnya saudara? Yang Tuhan mau dalam tuaian besar terakhir, ajaklah berkali-kali. Karena Anda diajak juga berkali-kali. Wow. Sekarang saya tanya nih, minggu depan ini poin aja, siapa yang mau ngajak?
Haleluya. Ingat, dia yang akan menolong saudara berkata-kata. Betul nggak? Ayatnya kan? Ayatnya apa kita pegang ayatnya? Dia akan mengingatkan sesuatu. Dia yang akan mengingatkan. Saudara mungkin lupa, dia akan mengingatkan. Situasinya dia yang akan menciptakan. Berarti bersaksi gampang apa susah? Ya gampang, mau ngomong dikasih tahu cara ngomongnya, situasinya bingung dikasih situasinya. Halo. Respon saudara, taruh dalam hati, aku mau. Maka jiwa-jiwa diberikan kepada saudara. Haleluya. Terus, next. Keberanian bersaksi sebagai courageous mendorong kita. Dia mendorong kita untuk bersaksi. Kalau saya ketemu orang, artinya saya punya poin begini, tidak pernah akan ada kesempatan kedua ketemu orang itu. Artinya ini kesempatan yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bersaksi. Kalau saya nggak ketemu tentang satu orang tadi yang saya merasakan lebih ganteng dari Jamal Meritan, karena berikut lagi saya nggak pelayanan di tempat itu, udah nggak ada ketemu lagi, saudara. Betul, satu hari saya ketemu tukang parkir, saudara. Bapak namanya siapa? Ibrahim. Saya Abraham, saya bilang gitu. Dia langsung, oh ya, Bapak Abraham, saya. Dia jawabnya, ya kalau Bapak Abraham, saya Ibrahim, dia gitu. Kan gara-gara kan? Ya sudah, langsung masuk saudara. Ya Abraham, saya langsung kepada Tuhan. Ya kan udah kenal begitu. Dia mancing, dia Ibrahim, saya Abraham. Maksudnya dia Ibrahim, saya punya di Alkitab saya namanya Abraham, saya bilang gitu kan. Dia langsung masuk. Karena tiba-tiba situasinya diciptakan begitu aja. Amin. Haleluya. Yang kedua, pertanggung jawab atas nyawa orang dan diri sendiri. Mari kita lihat. Pertanggungjawaban nyawa orang dan diri sendiri. Ayatnya begini, Yeskiel 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi begini, kalau kita ketemu orang jahat, kita tidak mengingat atau tidak berkata apa-apa, ayat ini mengatakan, aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya atas dia loh, kepada kita. Jadi nyawa kita menjadi taruhannya. Saya ulangi, contoh ya Pak ya, maaf, dia ini orang jahat gitu, saudaraku, ya kan? Belum kenal Tuhan, dianggap orang jahat. Saya nggak ngingatin dia supaya dia bertobat, nggak ngomong apa-apa tentang Yesus, katakan begitu. Alkitab ini mengatakan dia akan mati dalam dosanya, masuk neraka, tapi Tuhan menutup pertanggungjawaban nyawanya kepada saya. Halo, wow. Ini bicara soal bersaksi ada resiko. Yang 19 ngomongin ayatnya ditulis begini. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi kalau saya bicara tentang Yesus atau bersaksi, dia tidak mau bertobat, selamatlah saya tetap. Dia tetap masuk neraka, maaf contohnya ya. Dia orang jahat itu masuk neraka, saya selamat nyawanya. Jadi bersaksi atau tidak bersaksi, bicara soal hidup dan mati, surga dan neraka loh. Amin. Haleluya. Nah, ini berikutnya sekarang. Yang 20. 10 menit lagi. Haleluya. Sampai jam berapa ya? Jam 9 kan? Oke. Sayangnya nggak sampai jam 9 kan? Oke. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ceritanya begini. Kalau dia ini orang benar, orang Kristen nih, sekarang murtad, gampangnya begitu. Murtad, udah nggak pernah ke gereja, murtad. Saya sebagai saudaranya tidak ngingetin dia, ayatnya mengatakan dia tetap mati. Nantinya orang itu mati dan masuk neraka, dan Tuhan menutup pertanggungjawab nyawanya atas saya. Saya kena lagi. Jadi kalau ada di keluarganya ini yang nggak ke gereja, nggak diperingatkan, hati-hati ayat ini. Betul?
atau keluarganya karena perkawinan pekerjaannya pindah agama, berubah dari Kristen, hati-hati ayatnya. Tetapi ayat 21, tapi kalau engkau memperingatkan orang benar itu, tapi di ngomongin, lu salah, lu nggak boleh begitu, tapi dia tetap berbuat jahat, aman nyawa kita. Nangkep saudara? Jadi bersaksi, kewajiban, keharusan, yang ditanggung, yang kita tanggung, saudara dan saya. Amin. Jadi harus bersaksi. Katakan, saya harus bersaksi. Haleluya. Berikutnya. Kisah 4:29. Minta pemain musik. Kisah 4:29 itu ngomong begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Suka hidup, suka mati. Tapi kedengeran ya? Kedengeran kan? Oke. Kisah 4 ayat 29 itu mengatakan, ketika mereka terancam, orang Kristen sering terancam nggak? Sering kan? Sering. Kadang-kadang buka kul ibadah aja susah, betul nggak? Betul? Itu dari awal perjanjian baru sampai sekarang ya begitu. Haleluya. Jadi memang udah menjadi bagian. Karena dunia tidak menerima kita, kata ayat Tuhan, kayak firman Tuhan, betul? Ya. Mereka mengancam, tapi yang luar biasa ayat begini, ketika mereka diancam, mereka bukan berdoa supaya ancamannya dilepaskan. Tapi justru mereka berdoa, beri keberanian untuk memberitakan. Haleluya. Ini karakter sifat orang yang mau menuai. Ini karakter sifat Tuhan yang mau tahu persis bahwa hari-hari ini ada tuaian. Jadi mereka tidak memikirkan diri sendiri. Berapa banyak ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan tentang hal yang berhubungan dengan diri sendiri. Tetapi yang ini lain. Doanya bukan tentang diri sendiri, tapi berikan keberanian. Tapi doanya untuk Tuhan, tentang Tuhan. Haleluya. Jadi untuk bersaksi harus minta keberanian daripada Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ayat 31. Perhatikan baik-baik. Saya tanya tadi, siapa yang merasa dirinya ada Roh Kudus? Merasa dulu. Angkat tangan, merasa dulu. Tinggi-tinggi dong. Yang enggak angkat tangan, ada rasa apa? Yang kedua, siapa yang percaya dalam diri kita ada Roh Kudus? Sekarang percaya. Angkat tangan. Oke. Berapa banyak kita minta dipenuhi Roh Kudus? Betul? Wow, kita boleh melihat bagaimana Roh Kudus berkata atas kehidupan seseorang terhadap kehidupan saudara. Tapi ayat ini mari kita lihat. Dia katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Hari ini dalam waktu singkat, 5 menit kita minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tapi dengan catatan, koma, jadi bukan titik. Ketika mereka berdoa penuh dengan Roh Kudus, bukan titik, saudara. Ayat ini tidak bicara tentang selesai sampai di situ. Orang yang penuh Roh Kudus ada action berikutnya. Lalu mereka, apa saudara? Memberitakan firman Allah dengan berani. Saya katakan begini. Jadi orang yang penuh Roh Kudus maka akan ada dampak akibatnya, yaitu bersaksi. Pertanyaan sendiri, kalau saudara tidak bersaksi, are you fulfilled by the Holy Spirit? Apakah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus? Ayat ini kalau dibalikkan begitu. Jadi kalau tidak lalu, maka tidak penuh dengan Roh Kudus. Pastikan hidup Anda hari-hari ini bagian dari rencana Tuhan. Amin. Supaya kita tahu GBI Arkadia bukan melihat, bukan merasakan, tetapi mengalami tuaian yang besar. Amin. Kita tundukkan kepala. Spirit rain down, Holy Spirit rain down. Amin.